Halo my friend, watashi wa tomodachi. Berjumpa lagi di channel Jago Ngura. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Gacha episode ke-74, dimana pada episode sebelumnya Luo Huotian menunjukkan sifat aslinya kepada Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui. Karena Luo Huotian adalah seorang seniman bela diri berdarah dingin yang telah menghabisi banyak nyawa dari musuh-musuhnya. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Sambil tersenyum dengan wajah tanpa bersalahnya, Luo Huotian berkata, "Kalian jangan gugup seperti itu. Ngomong-ngomong, Luo Yi juga bisa merasakan hawa membunuh yang tipis sepertiku. Jadi dia juga bisa memprediksi gerakan lawannya. Tapi dia tidak menghabisi nyawa musuh sebanyak yang telah aku lakukan. Jadi dia lebih lemah dariku." Lin Xiu pun membayangkan Luo Yi yang bisa bergerak dengan cepat untuk mengantisipasi serangan musuhnya dan berkata, "Pantas saja Luo Yi bisa memperhitungkan pergerakan lawannya. Ternyata dia bisa merasakan hawa membunuh yang tipis dari musuhnya." Lalu Lin Xiu membayangkan Luo Yi yang sering memarahinya dan kembali berkata, "Bukankah dia yang selama ini menghabisi lawannya karena temperamennya yang sangat buruk dan gampang sekali emosi?" Luo Huotian pun sependapat dengan yang dikatakan oleh Lin Xiu, karena dia juga tahu kalau adiknya itu adalah seorang yang mudah emosi. "Kalau itu, aku juga setuju denganmu, karena dia sangat sering memarahiku," ucapnya. Kemudian, terdengar teriakan dari seniman bela diri yang lainnya, karena mereka telah mendapatkan laporan dari rekannya yang telah menemukan lokasi bunga teratai es api. Luo Huotian pun langsung menyadari keberadaan mereka yang melompat di belakangnya, di mana para seniman bela diri itu akan menuju ke gunung yang ada di depan. "Ayo semuanya, kita harus bergegas ke sana sebelum ada seniman bela diri lainnya yang sampai lebih dulu," ucap salah seorang dari mereka. Mendengar itu, Luo Huotian pun langsung melihat ke arah orang-orang yang melompat di atas mereka dan berkata, "Apa kalian mendengarnya? Mereka telah menemukan lokasi bunga teratai es apinya." Lin Xiu pun mengutarakan pendapatnya dan berkata, Jika dilihat dari ekspresi wajah mereka yang terlihat cemas seperti itu, pasti yang mereka katakan itu benar." Luo Huotian pun langsung membuka radar miliknya. Dia bilang, "Radar milikku juga menunjukkan ke arah yang sedang mereka tuju. Pasti bunga teratai es apinya memang ada di gunung di depan sana." Luo Huotian pun langsung bergegas untuk menyusul para seniman bela diri itu sambil berkata, "Jangan hanya diam saja, ayo kita juga bergegas ke sana." Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui pun langsung mengikutinya dari belakang, dan sambil mengerutkan keningnya, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, ternyata memang benar. Dia sangat bersemangat sekali setelah mendengar keberadaan bunga teratai es api. Tujuannya datang kemari memang untuk mencarinya dan bukan untuk mencari Luo Yi. Lokasi bunga teratai es api yang mereka cari berada di sebuah bukit yang tinggi. Saking tingginya bukit tersebut, sampai-sampai terlihat awan yang berada di sekitarnya. Sementara itu, seniman bela diri yang sudah sampai terlebih dahulu ke sana, dia terlihat langsung mencoba menaiki tebing yang tinggi itu untuk bisa sampai ke lokasi bunga teratai es apinya lebih dulu. Dan Luo Huotian yang berhasil menyusul mereka pun berkata, "Menurut radar milikku ini, lokasinya berada tepat di atas sana." Luo Huotian pun menyimpan radar miliknya dan kembali berkata, "Kita tinggal menaiki tebing ini dan kita bisa mendapatkan bunga teratai es apinya." Kemudian, Luo Huotian langsung bersiap untuk melompat ke atas sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya dan berkata kepada Lin Xiu juga Xiao Ruosui, "Para junior sekalian, aku tidak akan menunggu kalian karena aku akan pergi ke sana lebih dulu. Susulah aku secepat yang kalian bisa." Karena Luo Huotian adalah seorang seniman bela diri tingkat 7, dia bisa menaiki tebing tinggi itu dengan sangat cepat dan terlihat begitu mudah meskipun kemiringan tebing itu sekitar 90 derajat sehingga sangat sulit untuk dipanjat oleh orang biasa. Tentu saja, Xiao Ruosui dan Lin Xiu pun terkejut melihatnya. Dia bilang, level orang ini berada di tingkat yang berbeda. Dia bisa menaiki tebing curam ini begitu mudahnya. Tapi hal itu tidak membuat Lin Xiu merasa kecil hati dan malah membuatnya merasa sangat bersemangat, sehingga Lin Xiu pun langsung berniat untuk menyusulnya. Dia bilang, "Akan aku tunjukkan kemampuan calon adik iparmu dan segera menyusulmu." Dengan semangat yang berapi-api, Lin Xiu pun dengan cepat menaiki tebing yang curam itu untuk menyusul Luo Huotian yang menaikinya lebih dulu dengan menggunakan teknik langkah bayangan tingkat diamond miliknya. Luo Huotian yang sudah berada di atas pun terkejut melihatnya. Dia berkata, "Bukankah itu adalah teknik langkah bayangan tingkat diamond? Dasar anak itu, dia sungguh sangat curang." Melihat mereka berdua yang sudah menaiki tebing curam itu lebih dulu, Xiao Ruosui pun berusaha menaikinya dengan susah payah sambil menggerutu. "Dasar adik junior yang tidak berperasaan, dia meninggalkanku di belakang. Mereka bukanlah pria sejati." Dengan tubuh yang gemetaran, Xiao Ruosui pun kembali berkata,
Apakah kalian tidak tahu caranya menjaga wanita yang lemah sepertiku? Sementara itu di puncak tebing sudah berkumpul banyak seniman bela diri yang sampai ke sana lebih dulu dan terlihat sebuah danau yang cukup besar di sana. Kembali lagi ke tempat Xiao Ruosui berada, di mana dia akhirnya bisa menaiki tebing curam itu dengan penuh susah payah. Dia bilang, akhirnya aku bisa sampai juga tanpa bantuan dari para laki-laki yang tidak tahu malu itu. Sesampainya di sana, Xiao Ruosui pun terkejut karena melihat begitu banyak seniman bela diri yang sudah berkumpul di depan danau. Lalu Xiao Ruosui menghampiri Lin Xiu dan Luo Huotian untuk bertanya kepada mereka, jangan bilang kalau bunga teratai es apinya berada di bawah kolam ini. Melihat Xiao Ruosui dan juga Lin Xiu yang tampak tidak mengetahui apa-apa, Luo Huotian pun bertanya kepada mereka, kalian pasti belum memahami tentang danau teratai es ini kan? Lalu Luo Huotian menendang batu kerikil ke dalam danau dan kembali berkata, biarkan aku menunjukkannya kepada kalian tentang danau teratai es ini. Kerikil itu pun tercebur ke dalam danau, tapi belum terlihat sesuatu yang aneh terjadi dan masih terlihat sangat normal. Tapi, sesaat kemudian, kerikil itu langsung hancur setelah menyentuh air danau dan langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Tak cukup sampai di situ, batu kerikilnya langsung terbakar setelah tercebur ke dalam air danau seperti jika kita melemparkan sebuah kerikil ke kawah gunung berapi. Tentu saja, Xiao Ruosui dan Lin Xiu sangat terkejut melihatnya. Mereka berkata, mustahil, danau yang terlihat seperti sangat dingin ini, airnya bisa langsung membakar kerikil itu menjadi abu. Melihat ekspresi terkejut dari mereka berdua, Luo Huotian pun memberikan penjelasan. Sejak bunga teratai es api tiba-tiba saja jatuh dari luar angkasa ke danau ini, kejadian itu telah merubah sifat air danau menjadi sangat dingin yang ekstrim, sehingga bisa membuat kerikil menjadi abu ketika menyentuhnya. Luo Huotian kembali berkata, itulah sebabnya mereka hanya berkumpul saja di sini. Meskipun seorang seniman bela diri tingkat 6 bisa menahan dingin air danau teratai es ini jika mereka tidak sedang terluka sehingga mengeluarkan darah, karena air danau akan langsung membakar tubuh mereka. Dan jika kau terus-menerus menyerap kristal core untuk mempertahankan energi spiritual milikmu, kau bisa menyelam ke dalam sana paling tidak selama 3 menit saja. Hehe, kalian masih merasa bingung kan? Aku akan menjelaskannya lagi kepada kalian. Bunga teratai es apinya berada di dasar danau dan sekarang masih belum mekar. Saat sudah mekar nanti, kau bisa mengambilnya menggunakan alat khusus. Itulah sebabnya para seniman bela diri ini dengan sabar menunggu sampai bunga teratai es apinya mekar. Sekarang ini adalah masa tenang sebelum badai terjadi, karena jika bunga teratai es apinya mekar, mereka pasti akan mempertaruhkan nyawa dengan saling menyerang satu sama lain untuk mendapatkannya. Ucap Luo Huotian sambil tersenyum dengan wajah sinisnya. Setelah mendengar penjelasan dari Luo Huotian, Lin Xiu pun akhirnya mengerti dan melihat ke area sekitar sambil berkata, aku tidak melihat Luo Yi di antara orang-orang ini. Bukankah kau bilang sebelumnya kalau dia pasti berada di tempat ini sama seperti yang lainnya? Mendengar itu, Luo Huotian pun langsung mengeluarkan keringat dingin dan berkata, aku hanya mengatakan mungkin saja dia ada di sini, dan aku juga tidak mengatakan kalau dia pasti ada di sini. Di saat mereka sedang berdebat, terlihat gelembung air di tepi danau yang menandakan ada udara di dalam sana. Lin Xiu pun langsung mendekat ke tepi danau dan berkata, kenapa air danaunya berubah? Apakah ada sesuatu di dalam sana? Luo Huotian menjawab, jika aku jadi kau, aku akan menjauh dari tepi danau. Rupanya, gelembung udara yang ada di danau berasal dari makhluk berevolusi tingkat 6, yaitu ular teratai es, di mana makhluk itu menyerap kekuatan bunga teratai es api, sehingga memiliki racun yang bisa membuat kulit manusia melepuh menjadi abu. Tentu saja, Lin Xiu pun sangat terkejut melihatnya dan berkata, sialan, ular ini adalah makhluk berevolusi tingkat 6 dan memiliki racun yang sangat mengerikan. Tidak seperti sebelumnya yang meninggalkan Xiao Ruosui di belakang saat memanjat tebing, sekarang Lin Xiu langsung berusaha untuk melindunginya dan berkata, kakak Xiao, cepat pergi dari sini, racun ular ini sangat berbahaya. Tapi Luo Huotian terlihat sangat tenang, dan tidak seperti Lin Xiu yang langsung waspada. Dia bilang, ho, anak ini ternyata cukup memiliki pengetahuan juga ya. Sementara itu, seorang seniman bela diri bodoh telah tergigit oleh ular teratai es sehingga dia langsung menjerit kesakitan. Dan benar saja, racun ular teratai es itu sangat berbahaya sehingga tangannya pun langsung melepuh setelah terkena gigitan dari ular teratai es tersebut. Melihat temannya yang telah digigit oleh ular teratai es, tentu saja membuatnya menjadi panik. Dia bilang, ini buruk, jika terus dibiarkan, seluruh tubuhmu akan melepuh dan pada akhirnya kau akan mati. Izinkan aku untuk memotong tanganmu. Tanpa basa-basi lagi, orang itu pun langsung memotong tangan temannya yang sudah tidak bisa diselamatkan untuk menyelamatkan nyawanya. Tentu saja,
Orang itu pun langsung menjerit kesakitan dengan sangat keras. Wadaw, anjir, nyeri anjir. Karena tangannya tiba-tiba dipotong tanpa persetujuan dulu darinya, dan potongan tangannya pun langsung berubah menjadi abu akibat saking ganasnya racun ular teratai es tersebut. Karena ular teratai es terus bermunculan dari dalam danau, mereka pun langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Karena jika sampai terkena satu gigitan saja, itu sudah cukup untuk membuat nyawa mereka berada dalam bahaya. Tapi ada satu orang lagi yang tidak beruntung, karena ular teratai es itu menggigit kakinya, sehingga orang itu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Wadaw, anjir, nyeri anjir. Melihat keadaan semakin berbahaya, Luo Huotian pun memperingatkan Lin Xiu dan berkata, kalian bisa lihat sendiri kan, kalau racun ular teratai es ini sama bahayanya dengan air danau teratai es yang bisa membakar tubuhmu menjadi abu. Sementara itu, gelembung udara di dalam danau semakin banyak bermunculan dari berbagai sisi, karena ular teratai es yang ada di dalam sana merasakan keberadaan mangsa mereka yang ada di tepi danau. Mereka pun saling memperingatkan satu sama lain untuk segera menjauh dari tepi danau. Di sebelah sini juga banyak bermunculan ular teratai es. Cepat menjauh dari tepi danaunya, ucap salah seorang dari mereka. Begitu juga dengan para seniman bela diri yang telah dilihat oleh Lin Xiu sebelumnya, di mana mereka juga berlarian menyelamatkan diri agar tidak menjadi mangsa dari ular teratai es tersebut. Karena orang-orang sudah menjauh dari tepi danau, terlihat satu ular teratai es yang melompat dengan cepat sambil membuka rahangnya lebar-lebar. Rupanya, ular teratai es itu mengincar Lin Xiu, meskipun Lin Xiu sudah agak menjauh dari tepi danau, sehingga membuatnya terkejut dan berkata, sialan, ternyata dia bisa melompat sampai kemari. Dengan cepat, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak burung pinik miliknya dan langsung mengarahkannya kepada ular teratai es yang sedang menuju ke arahnya. Ular teratai es yang masih melayang di udara itu pun langsung terbakar dengan hebatnya, karena dia tidak bisa menghindari serangan Lin Xiu saat sedang berada di udara. Setelah ular teratai es itu berhasil ditumbangkan oleh Lin Xiu, tiba-tiba saja terlihat langkah kaki seseorang yang menghampiri mereka berdua. Orang itu berkata, "Ho, kau hebat sekali, bisa mengalahkan ular teratai es itu dengan serangan elemen api yang kuat." Orang yang berkata itu adalah seorang pria berkacamata dengan rambut berwarna pink. Dia kembali berkata, "Kau pria tampan yang cukup kuat, karena seranganmu bisa tepat mengenai sasaran dalam waktu sekejap saja." Si kacamata itu pun mengajak Lin Xiu untuk bergabung dengannya. Dia bilang, bagaimana kalau kau masuk ke dalam timku untuk sama-sama bersaing mendapatkan bunga teratai es api dengan kelompok yang lainnya? Lin Xiu menjawab, itu tidak perlu karena aku sudah memiliki timku sendiri. Meskipun Lin Xiu sudah menolaknya, si kacamata tetap berusaha membujuknya. Kelompok kalian hanya bertiga dan yang paling kuat hanya seorang seniman bela diri tingkat 7. Jadi kekuatan kalian terlalu lemah. Coba kau lihat ke arah sana. Karena sekelompok orang itu menatapmu dengan penuh semangat, seolah-olah mereka tidak punya niat baik terhadapmu. Rupanya, kelompok yang dimaksud oleh si kacamata adalah kelompok Tuan Wang, dan Lin Xiu pun berkata, apakah yang kau maksud adalah mereka? Kau tenang saja, karena kami pernah bertemu sebelumnya. Lin Xiu pun langsung menyilangkan kedua tangannya dan kembali berkata, waktu dalam perjalanan kemari, kami telah menghabisi 3 orang anggota mereka. Tapi mereka malah meminta untuk berdamai, bahkan memberikan 3 tas kristal core kepada kami sebagai permintaan maaf. Tapi si kacamata berpikiran lain, karena dia merasa bahwa Tuan Wang berniat untuk balas dendam. Dia bilang, mungkin saat itu mereka merasa tidak bisa menang melawan kalian, tapi kelihatannya sekarang mereka sudah mendapatkan bala bantuan yang cukup kuat. Si kacamata pun kembali berusaha membujuk Lin Xiu. Dia bilang, jadi sebaiknya kau mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami, karena kau bisa menggunakan keahlian serangan elemen api milikmu untuk membantu kami menangani ular teratai esnya. Dan saat kami mendapatkan bunga teratai es apinya, kami akan membaginya sama rata denganmu. Tapi Lin Xiu tidak tertarik sama sekali untuk bergabung dengan orang so akrab seperti itu, dan langsung menepis tangan si kacamata di pundaknya sambil berkata, aku tidak mau bergabung dengan timmu. Jika mereka memang berniat untuk membalas dendam, biarkan saja mereka, karena kami akan meladeni mereka dengan senang hati. Karena Lin Xiu terus menolak tawarannya, kesabaran si kacamata pun habis dan langsung mencabut pedang miliknya untuk menyerang Lin Xiu. Sangat disayangkan sekali, karena kau tidak bergabung dengan kami, jadi tidak ada gunanya untuk membiarkanmu tetap hidup, ucapnya. Wajah Lin Xiu pun langsung berubah menjadi serius dan langsung bersiaga penuh setelah si kacamata berniat untuk menyerangnya. Kemudian, si kacamata langsung melancarkan serangan ke arah Lin Xiu sambil berteriak dengan keras, bajingan, matilah kau. Tapi Lin Xiu menangkisnya dengan cepat menggunakan tombak Black On miliknya.
Si kacamata pun menyerang Lin Xiu dengan serangan bertubi-tubi, meskipun semuanya berhasil ditangkis oleh Lin Xiu, meskipun tubuhnya terseret beberapa meter ke belakang. Setelah menerima serangan dari si kacamata, Lin Xiu pun menyadari sesuatu dan berkata, "Jin Sansi, faktanya kau satu kelompok dengan mereka bukan? Kau sengaja mengajakku untuk bergabung dan berniat melancarkan serangan diam-diam. Memalukan. Meskipun kau adalah seniman bela diri tingkat 7 yang agung, namun kau melakukan rencana licik seperti ini hanya untuk mengalahkan seorang seniman bela diri tingkat 5 sepertiku." Tentu saja, si kacamata yang bernama Jin Sansi itu terkejut karena dia tidak mengetahui bahwa Lin Xiu memiliki skill analis, sehingga langsung muncul status window yang hanya bisa dilihat oleh Lin Xiu. "Bocah, bagaimana bisa kau mengetahui namaku?" ucap Jin Sansi yang merasa sangat terkejut. Tapi Lin Xiu malah menertawakannya dan berkata, "Haha, karena wajahmu terlihat sangat mirip dengan si tua bangka brewok di belakang sana." Karena Lin Xiu malah mengolok-ngoloknya, Jin Sansi pun kembali menerjang untuk menyerang Lin Xiu sambil berkata, "Cukup sudah main-mainnya, karena aku akan segera mengirimmu ke neraka." Sementara itu, Tuan Wang yang merasa sangat direndahkan oleh Lin Xiu merasa sangat marah dan langsung mengangkat senjatanya sambil berkata, "Dasar bocah tidak tahu sopan santun, setelah kalian menghabisi 3 anggota kami, apakah kalian berpikir kami akan melepaskan kalian begitu saja? Karena di kelompok kami sekarang memiliki 4 seniman bela diri tingkat 7, sedangkan kalian hanya memiliki 1 orang saja." Kelompok Tuan Wang pun langsung mengepung mereka dari berbagai arah dan salah seorang dari mereka berkata, "Semuanya, ayo kita habisi mereka untuk membalaskan dendam saudara kita yang telah mereka habisi." Luo Huotian pun langsung mengeluarkan hawa membunuh yang kuat sambil mencabut pedangnya. Dia berkata, "Kalian berpikir dengan memiliki 4 orang seniman bela diri tingkat 7 itu sudah cukup untuk mengalahkanku? Hahaha. Sepertinya sesaat lagi akan terjadi pembantaian besar-besaran." Sebelum pertarungan dimulai, Luo Huotian memberikan nasihat kepada Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui dan berkata kepada mereka, "Adik-adik junior sekalian, dengarkan perkataan dariku sebelum kita bertarung melawan mereka." Luo Huotian pun menoleh ke belakang dan kembali berkata, "Karena jumlah mereka sangat banyak sekali, saat pertarungannya dimulai, aku tidak bisa bertarung sambil menjaga kalian, jadi berusahalah untuk tetap bertahan hidup." Tentu saja, Xiao Ruosui menjadi sangat kesal mendengarnya. Dia bilang, "Bukankah kau mengatakan kepada kami sebelumnya, tidak akan ada yang bisa menyakiti kami selama ada dirimu? Ternyata semua itu hanyalah ucapan bohong semata." Tapi Luo Huotian malah tersenyum mendengarnya dan berkata, "Kau jangan marah-marah seperti itu. Karena aku melakukannya untuk Lin Xiu agar dia bisa merasakan hawa membunuh lebih akurat lagi. Dengan melakukan pertarungan antara hidup dan mati, barulah instingnya bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya." Kemudian, Luo Huotian langsung menerjang ke arah mereka sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya yang meluap-luap, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, dia kembali berkata, "Osamu Hayashi, habisi saja semua orang yang mengeluarkan hawa membunuh yang ditujukan kepadamu." Karena tidak memiliki pilihan lain lagi, Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui langsung menerjang ke arah kelompok Tuan Wang sambil mengeluarkan energi spiritual milik mereka untuk melakukan yang terbaik, karena Luo Huotian tidak akan membantu mereka selama pertarungan. Lalu dengan serangan yang sangat cepat, para seniman bela diri yang berada di bawah tingkat 7 langsung mereka habisi terlebih dahulu, sehingga jeritan kesakitan pun terdengar di mana-mana. Melihat kelompok Lin Xiu yang telah menghabisi beberapa anggota kelompoknya, Jin Sansi pun langsung menghampirinya dan berkata, Wah, rupanya kau memiliki keterampilan yang lumayan. Kalau begitu, aku yang akan menjadi lawanmu." Setelah mendengarnya, Lin Xiu pun langsung waspada dan berkata di dalam hatinya, "Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri tahap awal tingkat 7, tetapi dengan kekuatan seniman bela diri level 5 sepertiku, aku tidak akan bisa bertahan lama saat melawannya jika tidak menggunakan skill Red Puri milikku." Jin Sansi pun langsung menyerang Lin Xiu. Sementara Lin Xiu berusaha menahan serangannya sekuat tenaga dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aku belum menemukan Luo Yi, jadi aku tidak boleh menggunakan teknik pamungkas milikku sekarang. Karena sepertinya dia terlalu meremehkanku, aku hanya tinggal mencari kesempatan saja untuk menghabisinya." Karena Lin Xiu mencoba untuk menyimpan senjata pamungkasnya, jadi dia hanya terus bertahan sambil terus menangkis semua serangan Jin Sansi. "Aku bisa bertahan dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik," ucap Lin Xiu di dalam hatinya. Sementara itu, di saat pertarungan sengit sedang terjadi di sana, ular teratai es yang menyadari keberadaan mereka kembali muncul ke permukaan. "Oh tidak, kita telah menarik perhatian ular teratai es. Cepat menjauh dari tepi danau," ucap salah seorang dari mereka.
Di saat yang bersamaan, setelah teman-temannya melarikan diri, terlihat seekor ular teratai es yang menuju ke arah Jin Sanshi, sehingga perhatiannya pun langsung teralihkan selama beberapa saat untuk menoleh ke belakang. Setelah dia menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya Jin Sanshi karena dia melihat ular teratai es yang akan menggigitnya dan berkata, "Sialan, kenapa ular teratai es ini muncul di saat genting seperti ini?" Dengan refleksnya yang cepat, Jin Sanshi pun langsung melompat ke arah Lin Xiu sambil berkata, "Bocah, aku akan menjadikan kematianmu menjadi lebih bermakna." Rupanya, Jin Sanshi menjadikan Lin Xiu sebagai tameng. Di saat ular teratai es akan menyerangnya, dia bilang, "Haha, jadilah tameng hidup untukku." "Dasar kau manusia yang tidak tahu malu, cepat lepaskan aku," ucap Lin Xiu yang berusaha dijadikan tameng olehnya. Tapi, sesaat sebelum ular teratai es itu menggigitnya, Lin Xiu langsung menggunakan teknik bunshin miliknya dan langsung berpindah tempat dalam sekejap sehingga ular teratai es itu melesat dengan cepat ke arah Jin Sanshi. Tentu saja, Jin Sanshi pun terkejut melihatnya dan berkata, "Apa? Ternyata ini adalah bunshin, bocah bajingan. Ternyata kau menggunakan trik kotor ini saat melawanku." Tapi, meskipun sempat merasa terkejut, Jin Sanshi bisa mengaktifkan barir pelindung Yuan miliknya sebelum ular teratai es itu berhasil menggigit tubuhnya. Jin Sanshi pun merasa sangat percaya diri setelah bisa menahan ular teratai es itu dan berkata, "Hehe, ular kecil sepertimu tidak akan bisa menembus barir pelindung Yuan milikku." Tapi Jin Sanshi langsung menoleh ke belakang karena dia mendengar suara Lin Xiu yang berkata, "Jika kau memang sangat percaya diri seperti itu, bagaimana jika aku juga membantu untuk menghancurkan barir pelindung Yuan milikmu?" Lin Xiu pun langsung mengerahkan kekuatannya pada satu titik agar semua serangan tombaknya bisa menjadi lebih kuat untuk menghancurkan barir pelindung Yuan milik Jin Sanshi. Dan benar saja, barir pelindung Yuan milik Jin Sanshi pun langsung hancur karena Lin Xiu menyerang titik lemah dari barir pelindung Yuan itu. Karena Jin Sanshi memfokuskan kekuatannya di bagian depan untuk menahan ular teratai es yang mencoba menggigitnya. Karena barir pelindung Yuan miliknya dihancurkan oleh Lin Xiu, sehingga ular teratai es itu pun langsung menggigit tangannya, dan racun ganas yang dimiliki oleh ular teratai es itu pun mulai masuk ke dalam tangannya. Tangan Jin Sanshi pun langsung melepuh, sehingga dia berteriak kesakitan dengan sangat keras, "Wadaw, nyeri anjir, nyeri. Aku harus segera memotongnya, jika tidak racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhku." Sambil menahan rasa sakit luar biasa yang sedang dirasakan olehnya, Jin Sanshi pun memotong tangannya sendiri yang telah terkena racun ganas dari ular teratai es. "Tanganku terasa sangat panas dan pedih, aku harus segera menghentikan racunnya," ucap Jin Sanshi yang telah memotong tangannya sendiri. Melihat itu, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya sambil tertawa dengan sangat keras. "Haha, aku akan membuatmu merasakan panas yang sebenarnya, dan setelah itu aku akan membuatmu mandi di danau teratai es." Tentu saja, Jin Sanshi merasa sangat marah karena gara-gara Lin Xiu, dia jadi kehilangan satu tangannya dan berkata, "Tutup mulut busukmu itu. Apakah kau berpikir seorang seniman bela diri tingkat 5 sepertimu bisa mengalahkanku?" Meskipun hanya menggunakan satu tangan, Jin Sanshi berusaha menahan serangan teknik tombak burung phoenix milik Lin Xiu. Karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang seniman bela diri awal tingkat 7. Tapi, karena dia saat ini sedang terluka parah, sehingga Jin Sanshi tidak cukup memiliki tenaga untuk bisa menahannya, sehingga tubuhnya pun terpental ke belakang. Setelah berhasil menghempaskan Jin Sanshi, Lin Xiu pun mendarat dengan sempurna. Dia bilang, "Tentu saja aku tahu kalau seranganku ini belum cukup untuk bisa menghabisimu, tapi asalkan aku bisa menghempaskanmu, itu saja sudah cukup bagiku." Wajah Jin Sanshi pun langsung berubah menjadi pucat setelah dia mengetahui tujuan Lin Xiu yang sebenarnya dan menoleh ke arah belakang. Rupanya, Jin Sanshi akan terjatuh ke danau teratai es setelah tubuhnya terpental cukup jauh. Dia berkata, "Oh tidak, dasar kau bocah bajingan." Tapi, sebelum Jin Sanshi tercebur ke dalam danau teratai es, ceritanya pun bersambung. Waktos naseep, sakitu helanya pemirsa, engke tepang deui di sanes kesempatan.